Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sisterani. Saudara, gempa bumi dengan magnitudo 5,8 terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami dan BMKG menyebut laporan sementara dampak kerusakan berpusat di lepas pantai Mamuju. Sejumlah bangunan rusak pasca gempa dan pusat gempa berada di 43 km arah barat daya Kabupaten Mamuju di kedalaman 10 km. Kepanikan sempat terjadi saat gempa ini berlangsung. Warga ramai-ramai keluar dari bangunan menuju ke lokasi terbuka yang lebih aman. Kemacetan juga sempat terjadi pasca gempa mengguncang Mamuju. Mengantisipasi dampak gempa, warga berkumpul di luar bangunan, terutama mereka yang bekerja di gedung bertingkat. Guncangan gempa terasa hingga 1 menit. Gempa Mamuju terasa hingga Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saat terjadi gempa, ratusan pasien, tim medis dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah pasien terpaksa digendong keluar dari ruang perawatan menuju ke halaman rumah sakit. Sementara di ruangan di lantai 2. Hah? Itu kejadiannya sekitar jam berapa? Baru-baru tadi sekitar 15 menit yang lalu. 15 menit yang lalu. Terus setelah itu bagaimana? Pada saat gempa kita kemana? Lari ke bawah karena kita sementara posisi di lantai 2. Cuman lari menyelamatkan diri ke bawah saja. Tadi pasien memang berhamburan nih keluar. Iya, karena panik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali. BMKG mencatat terjadi gempa susulan di Mamuju. Meski pusat gempa berada di laut, BMKG menyatakan tidak menimbulkan tsunami. BMKG menunggu perkembangan dampak gempa dari tim SAR. Tsunami alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Gempa ini memang di laut tapi tidak berpotensi tsunami karena cuma berkekuatan 5,8. Sedangkan susulan kami baru mencatat ada 1 buah susulan setelah gempa tersebut. Mudah-mudahan tidak terlalu keras. Susulan pertama dengan kekuatan magnitudo 2,6. Masyarakat untuk tetap waspada karena memang baru sedikit susulannya. Jadi dihimbau untuk sangat waspada untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Kini kita terhubung dengan Kepala Basarnas Mamuju, Muhammad Arif Anwar. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore. Pak Arif, sudah ada data sementara soal kerusakan akibat gempa? Baik, kami laporkan untuk data gempa yang terjadi pada siang tadi di pukul 13.32 ya, dengan kekuatan 5,8 skala Richter yang terjadi di 40 km barat daya Sulawesi Barat. Nah, yang tercatat di kami pada saat ini untuk korban jiwa itu nihil. Oke. Cuma terjadi beberapa kerusakan bangunan rumah-rumah warga dan yang kami terima ada kerusakan di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat. Itu di mana bangunannya rusak berat. Oke. Rusak berat di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat. Karena ini Anda sebutkan tadi rusak berat, apakah ada korban yang terluka, Pak? Menurut informasi di lapangan dari teman-teman TNI maupun Polri yang kita termasuk BPBD, di sana ada 6 orang korban luka ya, di mana Kasih Bintara Polri sedang melaksanakan kegiatan di sana pada saat terjadi gempa tadi. Jadi terkena serpihan-serpihan kaca. Begitu, Mbak. Luka berat atau luka ringan, Pak Arif? Luka ringan di bagian wajah tadi informasinya seperti itu. Ada lagi fasilitas umum yang terdampak gempa? Saat ini yang kami terima dari dan koordinasikan dengan pihak BPBD maupun provinsi maupun kabupaten, cuma kami dapat yang gedung PKK itu. Cuman masih ada yang lain, nanti kita akan data seperti itu.
Mhm. Bagaimana dengan jaringan listrik di sana, Pak? Apakah terdampak juga? Pada saat ini kebetulan kami tempat keliling tadi ke kota, di tempat-tempat daerah pengungsian tadi di lapangan Manakara itu tidak terdampak ya. Listriknya tetap nyala gitu. Baik. Wilayah mana, Pak Arief, yang terdampak paling parah akibat gempa ini? Pak, ini ada 3 tempat yang kami catat tadi, ada di Madiene, di Polewali Mandar, dan di Mamuju sendiri. Namun yang agak lebih terasa lama dan dampaknya banyak itu di Kabupaten Mamuju, Mbak. Kalau di Madiene tadi konfirmasi ke BPBD sama di Polman itu terasanya kurang lebih 5 detik saja. Nah, untuk di Kabupaten Mamuju sudah disisir semua untuk mendata kerusakan-kerusakannya, Pak Arief? Kami koordinasi terus dengan pihak BPBD. Sampai saat ini laporannya hanya gedung PKK yang rusak berat. Rumah warga, Pak Arief, bagaimana? Rumah warga pasti, ada. Cuma kami belum dapat datanya yang akurat. Berapa jumlah rumah warga yang terdampak. Seperti ini. Kira-kira ada di wilayah mana untuk rumah warga yang terdampak tadi? Karena disebutkan ini pasti ada dampak gempa terhadap rumah warga. Di wilayah yang paling kuat tadi itu di daerah kota ya, di daerah kota Mamuju, kota Kabupaten Mamuju, Mbak. Oke, kota Kabupaten Mamuju. Apa sudah ada pengungsian yang disiapkan untuk mereka yang terdampak gempa ini, Pak Arief? Jadi tadi kami sempat berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun TNI dan BPBD. Itu terfokus di lapangan Manakara ya, stasiun Manakara untuk pengungsinya di Kabupaten Mamuju, difokuskan di sana. Sudah ada yang datang ke sana, Pak, warga? Sudah, warga sudah, walaupun kami sempat tadi mengimbau pada warga kalau gempa ini, informasi dari BMKG itu tidak terdampak tsunami. Oke. Cuma kan warga ini kan trauma Panik ya? dengan kejadian yang tahun kemarin gitu. Jadi tahun kemarin itu gempanya di siang hari terjadi 5, dan di dini hari itu 6, itu yang mereka takutkan nanti terjadi gempa susulan. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak terjadi. Jadi di pengungsian sudah ada beberapa warga yang datang ke sana ya. Apa yang disiapkan, apa yang disiapkan untuk warga, karena ada yang menuju ke pengungsian, soal logistik, soal kebutuhan-kebutuhan dasar, meskipun kita tidak tahu sampai kapan mereka akan bertahan di sana. Tapi apakah kebutuhan itu sudah ada disiapkan di pengungsian? Ya, menurut pengamatan kami tadi di sana, anggota kami di tempat pengungsian itu dari Polri sudah membuka dapur lapangan dengan berkolaborasi dengan BPD, TNI dan Pemda ya, membuka dapur lapangan tadi di sana. Pengamatan kami seperti itu. Sore ini apa upaya yang dilakukan oleh Basarnas Mamuju, Pak, untuk bisa menyisir lokasi-lokasi yang mungkin terdampak atau warga ada yang terdampak di wilayah yang di dekat dengan Kabupaten Mamuju? Jadi anggota kami sudah kami turunkan secara mobile menggunakan rescue truck kompartemen dengan jumlah personil 12 orang berkeliling di kota Mamuju. Di kota Mamuju di mana apabila ada meminta pertolongan ataupun evakuasi kami langsung lebih cepat gitu. Adakah wilayah di Kabupaten Mamuju yang aksesnya tidak terlalu mudah untuk dijangkau, Pak Arief, yang menjadi perhatian dari Basarnas? Sampai pengamatan kami sampai saat ini karena cuaca terang ya, tidak seperti kemarin-kemarin hujan. Jadi aksesnya bisa dijangkau semua. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief Anwar, Kepala Basarnas Mamuju. Ada kerusakan di gedung PKK Kabupaten Mamuju. Terima kasih Bapak. Dengan 6 orang terluka ringan, sementara dampak gempa terhadap rumah warga masih terus disisir oleh Basarnas.